Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Basambu Umang yang anggotanya terdiri dari Abelia Hafizah Adha, Vika Audina Putri, Hafizatul Nur Syifa, Nur Azizah, dan Sofa Aulia Rahmah. Baik, pertama-tama di sini saya akan memaparkan latar belakang tentang topik yang kami angkat, yaitu tradisi Basambu Umang. Di tengah perkembangan zaman modern, keberadaan tradisi adat masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi Basambu Umang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat suku Dayak Meratus yang mencerminkan nilai adat, kebersamaan, dan kepedulian terhadap alam. Melalui tradisi ini, masyarakat diajarkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta menghormati aturan adat yang diwariskan secara turun-menurun. Apa itu tradisi Basambu Umang? Basambu Umang merupakan ritual adat tolak bala yang dilakukan dan dipercayai oleh suku Dayak Meratus di Kalimantan Selatan sebagai wujud kearifan lokal untuk membersihkan ladang dari hama tanaman, menyembuhkan padi yang sakit yang disebabkan oleh roh halus atau ketidakseimbangan alam, sekaligus melindungi kampung dari mara bahaya. Tradisi ini berfungsi sebagai instrumen hukum adat untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam melalui pemberlakuan pantangan atau pamali, sekaligus menjadi sarana gotong royong yang mempererat solidaritas sosial antar warga komunitas adat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Aturan dan larangan. Bagi masyarakat Dayak Meratus, larangan ini bukan sekedar tahayul, melainkan bagian dari hukum adat yang memiliki fungsi ekologis dan spiritual. Jika larangan ini dilanggar, masyarakat percaya itu akan menjadi sia-sia. Bala atau hama justru akan datang lebih besar, dan si pelanggar dapat dikenakan sanksi adat. Berikut aturan dan larangan yang ada dalam tradisi Basambu Umang. Aturan dan larangan bagi orang luar atau pendatang. Larangan memasuki wilayah atau batutup kampung. Selama ritual berlangsung hingga masa pamali selesai, orang dari luar komunitas adat dilarang keras memasuki kawasan perladangan atau kampung yang sedang melaksanakan ritual pemasangan tanda adat. Sebagai aturan, batas wilayah yang sedang ditutup akan diberi tanda khusus seperti ikatan daun janur, bambu yang disilang, atau ranting pohon tertentu di gerbang masuk. Siapapun yang melihat tanda wajib berbalik arah. Aturan dan sikap selama prosesi. Wajib menjaga pikiran dan ucapan, baik balian maupun warga yang hadir dilarang mengucapkan kata-kata kotor, mengeluh tentang kondisi padi, atau menunjukkan sikap sombong. Kepatuhan pada perintah balian. Segala instruksi mengenai jalannya upacara, peletakan sesajen, hingga penentuan kapan masa pamali berakhir harus sepenuhnya mengikuti arahan balian sebagai pemimpin spiritual. Larangan selama masa pamali bagi seluruh warga. Larangan bekerja di ladang atau mapan ladang. Warga dilarang keras memotong rumput, mencangkul, atau memetik tanaman. Ladang harus benar-benar diistirahatkan agar proses menyembuhkan tanaman oleh para roh berjalan lancar tanpa gangguan fisik manusia. Larangan merusak alam atau menebang pohon. Mematahkan ranting pohon secara sengaja, menebang pohon, atau membuka lahan baru sangat dilarang selama masa ritual. Larangan membunuh hewan di luar kebutuhan ritual. Warga dilarang berburu atau membunuh hewan di sekitar kawasan perladangan selama masa pembatasan tersebut. Larangan membuat kegaduhan. Suasana kampung dan perladangan harus tenang. Suara-suara keras yang tidak perlu dianggap dapat mengusir roh-roh baik yang diundang untuk menjaga padi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vika Audina Putri. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proses ritual dalam tradisi Basambu Umang. Jadi, pada pelaksanaan ritual ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan. Tahapan pertama adalah persiapan dan musyawarah atau mufakat, yaitu pertemuan masyarakat untuk menentukan waktu pelaksanaan, kebutuhan ritual, serta pembagian tugas. Tahap kedua adalah pembuatan sarana ritual, yaitu menyiapkan berbagai perlengkapan dan sesajen yang akan digunakan dalam upacara. Selanjutnya, tahap ketiga adalah prosesi ritual dan pembacaan mantra atau mamang yang dipimpin oleh tokoh adat sebagai bentuk permohonan keselamatan,
rasa syukur, dan penghormatan kepada leluhur. Tahap keempat adalah pemberlakuan pantangan atau pemali, yaitu aturan adat yang harus dipatuhi selama ritual berlangsung. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ritual ditutup dengan makan bersama, yang menjadi simbol kebersamaan, rasa syukur, dan mempererat hubungan antar masyarakat. Selain tahapan ritual, terdapat beberapa persembahan atau sesajen yang wajib disiapkan. Di antaranya adalah ketan berupa wajik atau lamang, yang melambangkan kemakmuran dan kebersamaan. Padi dan beras sebagai simbol sumber kehidupan dan kesejahteraan, serta kemenyan atau dupa yang digunakan dalam prosesi doa dan ritual adat. Selain itu, terdapat darah hewan kurban yang melambangkan pengorbanan dan penghormatan, pariuk dan uang logam sebagai simbol rezeki dan kemakmuran, serta kapur, sirih, dan pinang yang melambangkan penghormatan dan persaudaraan. Nah, dari berbagai tahapan dan sesajen tersebut dapat dilihat bahwa tradisi Besambu Umang ini tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga memiliki nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat serta leluhur. Itu saja pembahasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan mengenai materi sudut pandang hukum terhadap tradisi Besambu Umang. Tradisi Besambu Umang tetap dianggap sebagai hukum adat walau tidak tertulis, karena sudah menjadi kebiasaan nyata yang ditaati secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Selain dipimpin oleh pengurus adat yang sah, tradisi ini juga memiliki sanksi tegas bagi pelanggar untuk memulihkan keseimbangan alam dan sosial. Keberadaannya pun diakui secara resmi oleh negara melalui pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat atau living law. Kemudian yang terakhir ada tradisi Besambu Umang dari sudut pandang lingkungan. Tradisi Besambu Umang melestarikan ekosistem hutan meratus melalui cara pandang yang menghargai alam. Penerapan masa pamali memberi jeda bagi alam untuk memulihkan diri. Sementara larangan adat terhadap perburuan dan perusakan tanaman secara efektif menjaga keanekaragaman hayati. Praktik ini secara langsung mencegah kerusakan tanah dan eksploitasi hutan yang berlebihan, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga secara berkelanjutan. Kemudian dari semua PPT berikut yang dapat kami presentasikan, dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi Besambu Umang merupakan wujud kearifan lokal masyarakat Dayak Meratus untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Melalui aturan adat dan pantangan yang dipatuhi bersama, tradisi ini tidak hanya memperkuat nilai budaya dan hukum adat, tetapi juga berperan penting dalam pelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.